Sudah 2 bulan pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Namun titik terang belumlah menjadi benderang. Meski sudah 5 orang jadi tersangka, namun tetap masih ada keraguan dan skeptisisme publik akibat keterangan saksi yang juga tersangka saling berbantahan. Jalan keadilan masih perlu waktu. Bagaimana langkah Kapolri membuat semuanya terang dan langkahnya ke depan? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini, siasat Kapolri di pusaran kasus Sambo. Di studio telah hadir di ujung sebelah kanan adalah Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Malam, Mas Bambang. Malam. Kemudian di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Malam, Mas Sahroni. Dan di sebelah kiri saya ada Asfinawati, aktivis pro demokrasi. Ya, sebelum kita memulai diskusi, memulai dialog, kita dengarkan terlebih dahulu hasil wawancara khusus saya eksklusif dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah direkam sebelumnya. Selamat malam. Selamat malam Mas Budiman. Terima kasih. Udah agak cerah kelihatannya ya. Selalu cerah Mas. Selalu cerah ya. Udah agak lega, semuanya sudah lebih tertata, lebih teratur ya Pak. Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya Pak, banyak orang bertanya-tanya Pak Kapolri, kenapa sih tragedi Duren 3 dengan Pak Sambo ini bisa terjadi? Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya. Pukulan? Ya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, karena memang dari awal pada saat kita masuk kan kita juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kita akan start dari situ dan itu kan kita sampaikan pada saat awal kita melakukan kegiatan fit and proper test di DPR, dan saat itu kita berdasarkan hasil survei awal kita di angka 74%. Ya, 74%, sehingga kemudian dengan melaksanakan berbagai program transformasi menuju Polri yang presisi pada saat itu, kemudian bagaimana kita mencoba mendengar dan kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian juga kita sesuaikan, melaksanakan program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah utamanya, dan kemudian hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Saat itu kan angka kita sempat naik menjadi 76%, artinya itu pekerjaan yang sangat berat dan ini dilakukan oleh kita semua dari atas sampai bawah ini bareng-bareng. Makanya begitu ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka berapa, sekitar 54, sekian ya dari Mas Burhan, dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Memang awalnya agak sulit Pak Budiman karena memang di awal-awal saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Nah, dan itu disampaikan ke banyak orang. Termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Memang kemudian banyak muncul informasi-informasi kejanggalan ya, apalagi pada saat kemudian meledak dari keluarga almarhum Joshua di Jambi, karena waktu itu dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan, dan itu kemudian semakin membesar, sehingga kemudian kita putuskan saat itu
untuk tim sus. Ya, tim sus itu kita libatkan para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapolri, Pak Irwasum, dan Kabar Eskrim dan Kabid, serta beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk Sambo kita nonaktifkan pada saat itu. Kita nonaktifkan karena kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Utamanya memang saat itu kita mulai start dari masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dalam perjalanannya memang butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Saudara Richard yang sempat saya panggil juga, dipanggil oleh Pak Kapolri. Ya, saya tanyakan dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenario-nya saudara FS. Oh, awalnya memperkuat skenario-nya FS. Pada saat itu setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi. Yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang, kita serahkan kepada tim pada saat itu. Kemudian dia menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa ini bukan tembak-menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu. Karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Oh, Ya.
si Richard, siap, kalau kamu siap kamu saya lindungi, kira-kira begitulah. Ya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya, dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam yang waktu itu juga kemudian hilang. Ya. Akhirnya pada saat saya memimpin rapat pada saat itu dengan tim sus, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Di saat itu muncul pengakuan bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saudara I, gitu kan, atas perintah dari saudara H dan saudara A. Dari situ mulai terbongkar. Hingga waktu itu kita minta untuk didalami. Jadi memang ini memasang atau menyambungkan pasal-pasalnya ini memang butuh waktu. Ya. Tapi, Pak Kapolri, ada juga pertanyaan publik, Pak. Sebetulnya Pak Kapolri termasuk dibohongin oleh Sambo juga, Pak. Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan? Bersumpah. Di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, saya panggil, saya minta untuk dipanggil. Sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota kita loudspeaker. Dia jelaskan bahwa dia masih tidak mau mengakui. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia. Sehingga kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan. Pada saat itu dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatan. Ya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Gitu. Mencoba bertahan. Jadi nutupin ya, gitu ya. Tapi ya berkat kerja keras dari tim semuanya, termasuk bagaimana kita berusaha untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya, ya alhamdulillah semuanya kemudian bisa terungkap. Jadi kalau polisi Pak Kapolri sekarang, siapapun yang terlibat dalam kasus Sambo maupun obstruction of justice atau apapun itu akan dibersihkan semua atau gimana? Ya yang pasti kasus ini kan betul-betul membuat marwah Polri jadi jatuh. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ceritakan, buka fakta sebenarnya, tidak ada yang ditutupi. Jadi ya kita lakukan bahwa kita proses tegas siapapun itu yang terlibat, kemudian kita pilih mana yang melanggar kode etik, mana yang di bawah tekanan, mana yang sebenarnya kena prank. Tapi kan juga ada aturan-aturan di kita kan yang seharusnya dia mengklarifikasi atau paling tidak menolak perintah atasan kan. Kalau dianggap perintah itu salah kan juga itu ada aturannya. Jadi komitmen kita harus tindak tegas terhadap yang terlibat, karena ini adalah pertaruhan terkait dengan mengembalikan marwah Polri. Penindakan baik melalui sidang kode etik maupun sidang pidana kalau pidananya ada, ya Pak. Betul. Prinsipnya Pak Kapolri lebih kepada ingin agar Kapolri betul-betul sesuai dengan visi misi dari Pak Kapolri yang presisi dan kemudian humanis. Yang tidak mau ikut ya silahkan kemudian minggir atau turun dari gerbong. Ikan busuk mulai dari kepala. Ya. Kalau tidak bisa kita perbaiki ya kita potong kepalanya kan begitu. Tapi itu kan tidak cukup. Nggak cukup. Jadi kan sekarang harus kita bahasa kita tidak usah terlalu banyak-banyak, yang melanggar langsung kita potong, sudah begitu aja. Melanggar potong? Iya. Bapak nggak kasihan gitu banyak anggota polisi yang bakal kena potong dari Pak Kapolri? Justru karena saya sayang terhadap hampir
430.000 anggota Polri dan 30.000 anggota PNS yang selama ini juga saya lihat mereka sudah bekerja mati-matian. Saya lihat di daerah-daerah terpencil itu tapi mereka semangat. Jadi kalau hanya karena beberapa orang kemudian mereka menjadi rusak, ya saya lebih baik potong yang bikin rusak daripada iya betul 430.000 ini kemudian jadi ikut terbawa rusak kan begitu. Sikapnya menjadi lebih tegas, lebih keras. Siapapun yang nggak mau ikut ya minggir aja. Ya pilihannya tinggal mau ikut gerbong atau tidak. Kalau nggak mau ikut gerbong ya keluar kan. Itu aja. Ya walaupun awalnya saya dianggap ragu-ragu dan sebagainya, bukan karena ragu-ragu tapi saya yang mengedepankan scientific crime investigasi. Kemudian juga ada kendala-kendala psikologis yang dihadapi oleh para penyidik pada saat itu, termasuk juga tim sus yang sebenarnya posisinya cukup ini ya, cukup kuat tapi juga sempat terganggu dan itu yang akhirnya saat itu kita putuskan untuk yang bersangkutan dimutasikan dan kita ganti dengan pejabat baru, dan saya kira kita melampaui hambatan-hambatan tersebut dan ya hasilnya seperti yang sekarang. Kalau proses perjalanan reformasi kultural di tubuh kepolisian yang Pak Kapolri sudah mencanangkan presisi dan humanis, diawali dengan kasus Sambo, bagaimana ini kemudian akan coba dikoreksi Pak untuk kembali menirkan atau mengurangi kultur-kultur kekerasan yang ada di tubuh kepolisian? Jadi saya kira 1,5 tahun itu adalah proses yang sangat panjang ya. Bagaimana kita mencoba untuk kemudian memperbaiki Polri sesuai dengan program presisi kita, dengan harapan kita menjadi polisi yang tegas, humanis, kemudian presisi, dan ujungnya kan harapan kita menjadi dekat dengan masyarakat, dan tentunya kalau dekat dan dipercaya tentunya kita bisa dicintai masyarakat. Ya mau tidak mau kita harus memperkuat program yang sudah ada tersebut, artinya lebih mendengar, kemudian lebih aspiratif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Pak Kapolri, banyak orang yang kemudian berpikiran ya bahwa kasus Sambo ini bisa mengganggu soliditas di internal kepolisian. Nah, sejauh mana Pak Kapolri take lead gitu, memimpin bahwa Polri ini kemudian siap, solid untuk kemudian memulihkan kepercayaan publik yang cenderung turun dan kemudian akan naik lagi? Menurut saya memang ada yang berasumsi seperti itu, apalagi di saat-saat awal ya. Di saat-saat awal kita melakukan pemeriksaan kan karena adanya upaya-upaya intimidasi, upaya-upaya untuk menghalangi kan membuat situasi internal seperti kemudian terpecah. Tapi saya melihat setelah proses hambatan tadi kita bereskan, kita semua solid untuk menuntaskan ini, dan beberapa kali saya sudah memimpin rapat Vikon dengan para Kapolda bahwa justru momentum ini harus membuat kita lebih solid, karena memang tugas kita bagaimana mengembalikan marwah kepolisian, dan itu hanya bisa kita lakukan dengan kita melakukan hal-hal yang kemarin harus kita ubah, kita perbaiki, dan kita tingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu ini juga justru menjadi momentum kita untuk kemudian inilah saatnya untuk kita berbenah dan memperbaiki yang sifatnya pelanggaran seperti tadi saya sampaikan. Ya kalau nggak ada ampun, kita sudah kasih peringatan di awal-awal, kali ini saya nggak usah perlu pakai peringatan lagi. Begitu ada yang lapor, periksa propam, copot, sudah begitu aja. Tapi yang baik kan tetap harus kita kasih ribet. Masalah narkoba itu juga sudah saya sampaikan, jangan lagi ada yang main-main dengan narkoba, dan itu saya buktikan beberapa orang sudah kita copot, kita PTDH. Masalah judi juga, ya ini juga kemudian menjadi isu kan. Ya. Saya minta tidak ada lagi yang main-main dengan judi, bongkar sampai ke atas. Saat ini saya sudah minta ke teman-teman di PPATK untuk menelusuri rekening-rekening yang ada untuk ditarik, untuk dibongkar ke atas. Jadi ini salah satu bentuk bahwa kita serius, dan segala macam penyakit masyarakat saya minta untuk dibersihkan, dan ini
harus berkelanjutan. Oke. Pak Kapolri bicara soal penyakit masyarakat judi, ya itu kan juga beredar Pak Kapolri juga di DPR sempat ditanya soal diagram kekaisaran Sambo, konsorsium 33. Itu apa sih Pak sebetulnya yang terjadi seperti itu? Ya saya melihat bahwa fakta judi itu ada, betul ada kan? Artinya saya melihat bahwa pemberantasannya masih belum maksimal. Nah, tentunya terkait dengan apakah betul ada konsorsium, saya sudah perintahkan untuk itu diusut tuntas. Memang banyak yang sekarang sedang lari ke luar negeri kan begitu. Lari ke luar negeri. Ya, tapi saya sudah minta usut sampai ke atas. Begitu didapatkan nama, red notice atau cekal, dan kemudian dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak. Tapi paling tidak langkah itu saya tidak ragu-ragu, dan itu sudah saya minta untuk betul-betul bisa diungkap. Tapi terkait dengan adanya konsorsium atau tidak kan kita bicara scientific crime, ya tentunya saya berjalan dari pembuktiannya. Itu bagian diagram itu memang dikeluarkan, ada yang menyebut dari luar, ada yang menyebut dari dalam. Kalau hasil penyelidikan dari kepolisian, gimana tuh konsorsium 303 itu? Ya pastinya ada yang membuat. Mungkin saja ada informasi dari dalam, tapi juga bisa saja dari luar, pihak luar. Ini yang sedang kami dalami. Bisa juga untuk membusukkan kepolisian di dalam. Ya yang penting kalau buat saya, bagaimana kemudian anggota betul-betul komit bahwa yang namanya judi online ataupun segala macam perjudian betul-betul bisa diberantas, karena ya buat kita itu juga salah satu yang membuat citra Polri menjadi rusak. Ya. Kalau persisnya soal propam Pak, banyak orang menyebutkan propam ini polisinya polisi, kewenangannya begitu penuh, sosoknya kemudian ditakuti. Nah setelah kasusnya FS, ini propam apakah akan ada redefinisi ulang, propam akan jadi seperti apa atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya propam ini kan sebagai salah satu satker di kita yang tugasnya memang menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan kan begitu. Motonya kan seperti itu. Memang tugas dia adalah untuk menangani masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Mulai dari penyelidikan itu kemudian ditentukan apakah ini masuk dalam ranah etik yang bisa diproses oleh etik, atau ini masuk kepada pidana yang bisa diteruskan ke reserse. Sebenarnya sudah ada pemilahannya. Kalau etik maka dia bisa melanjutkan dari proses penyelidikan menjadi semacam penyidikan. Kemudian terkait dengan proses sidangnya sebenarnya itu melibatkan satker-satker lain, jadi tidak propam berdiri sendiri, sehingga hasil keputusan dari sidang komisinya sebenarnya adalah keputusan sidang yang di dalamnya berisi perangkat-perangkat yang tidak hanya propam saja. Masalahnya kalau kemudian fungsi propam dikecilkan, propam yang seperti ini aja masih banyak pelanggaran, apalagi kalau kemudian dikurangi kekuatannya. Kalau saya pengennya malah dibesarkan lagi kan seperti itu. Tapi sebenarnya lebih kepada siapa yang menjadi sosok yang menawahi. Sehingga ini tentunya menjadi catatan seleksinya ya. Evaluasi kami bahwa sistem assessment center terkait dengan penempatan personil di jabatan-jabatan strategis yang tentunya memiliki dampak terhadap organisasi dengan posisinya itu, kita tentu memilih dengan lebih selektif kira-kira seperti itu. Kalau itu Pak, soal propam, kalau ada juga masukan soal pengawasan Pak, pengawasan terhadap proses penyelidikan atau penyidikan, ya seperti dalam kasus Sambo kan kemudian dia dengan kewenangannya bisa memanipulasi meskipun kemudian tidak ungkap. Ini yang mengawasi proses penyelidikan atau penyidikan agar sesuai dengan realnya itu gimana Pak? Ini di dalam keseharian atau? Dalam keseharian. Baik, jadi sebenarnya begini, pada saat kita mulai meningkatkan salah satu program kita, transformasi di bidang pengawasan, kan ada
Pak Transformasi. Kita sebenarnya dari awal sudah melibatkan unsur eksternal untuk bisa ikut mengawasi. Salah satunya kita sudah membuat MOU dengan Kompolnas, sehingga pengaduan dari Kompolnas kemudian bisa masuk ke kita. Kemudian dari Itwasum kan juga sebenarnya melakukan pengawasan. Memang sebenarnya hal-hal tersebut sudah berusaha kita lakukan. Proses penyidikan juga sebenarnya sama, ada yang namanya wasidik, sehingga pada saat mungkin prosesnya tidak benar itu bisa diklarifikasi di wasidik. Namun semua fungsi-fungsi itu memang kemudian yang paling utama adalah yang mengawaki sesuai atau tidak, karena di satker manapun potensi untuk kemudian yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang kan pasti ada, apalagi terhadap masalah-masalah yang menimpa terhadap yang bersangkutan, sehingga tentunya kita membuka ruang pengaduan dari eksternal dan pasti kita respon, karena memang di situ juga yang membuka terang semuanya terhadap peristiwa Sambo. Begitu ada kejanggalan itu kita respon, kemudian kita ikuti. Ada masalah-masalah yang kita lihat bahwa ini harus dipotong, kita bersihkan, hambatan untuk kita potong, dan semuanya kemudian bisa terbuka. Kalau pekan lalu kan hari ini maksudnya Komnas kan juga mengatakan perlunya pengawasan eksternal ya yang untuk bisa ikut membantu agar penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan relnya dari apa yang seharusnya. Gimana Pak Kapolri melihat bahwa ada usulan dari Komnas agar ada dibukanya pengawasan yang sifatnya eksternal terhadap kepolisian? Ya, memang khusus kasus FS tentunya kita minta semua pihak untuk ikut mengawasi, ya kan, dari proses di kami dan kemudian nanti pindah ke kejaksaan, dan pada saat sidang pasti ini udah otomatis publik juga semuanya ikut mengawasi dan semua pihak ikut mengawasi. Tapi untuk hal-hal yang lain kita kan terbuka selama ini untuk menerima pengaduan dari luar. Mereka bisa melakukan pengecekan terkait dengan masalah-masalah yang diadukannya, dan kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, sebenarnya kan kita berikan ruang untuk kemudian itu bisa dilaporkan. Dan mekanisme pengawasan eksternal saya kira tadi sudah saya sampaikan, bisa disampaikan oleh teman-teman yang ada di Kompolnas, yang ada di Komisi 3, ataupun mungkin teman-teman di Komnas, yang intinya setiap ada informasi terkait dengan keluhan pasti kita tindak lanjuti. Jadi mekanisme itu sebenarnya sudah ada, sudah berjalan, tinggal bagaimana memperkuat saja. Intinya Polri terbuka untuk adanya kritik, adanya masukan supaya kita bisa jadi lebih baik. Jadi kita juga mencoba untuk mengubah mindset lah ya. Jadi pada saat kita mendapatkan kritik, justru di situ kita harus memberikan ruang kan. Tapi juga ada masukan Pak, banyak anggota-anggota kepolisian di daerah dan keluarganya yang bergaya hidup hedonis, yang memamerkan kekayaan-kekayaannya di media sosial, agak menyakitkan, agak melukai perasaan publik. Bagaimana Pak Kapolri menanggapi keluhan-keluhan publik seperti itu? Sebenarnya terkait dengan gaya hidup yang biasa dalam tanda kutip terkesan hedonis, kita sudah membuat TR ya Pak, dari Propam sendiri juga sudah membuat TR untuk melarang, dan itu ada sanksinya. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor pasti kita tindak lanjuti, dan beberapa orang juga sudah banyak kok yang kita proses ya terkait dengan laporan-laporan seperti itu. Cuman mungkin saya tidak publikasikan. Tapi mungkin ikut-ikutan budaya hedon, budaya narsis di media sosial Pak ya? Ya tentunya media sosial menjadi sarana ataupun media yang positif manakala kita bisa memanfaatkan itu dengan baik kan, untuk menyampaikan
menyampaikan apa yang sudah dilakukan anggota selama ini, tapi kan ini juga jadi masalah manakala kemudian mereka melakukan perilaku yang menurut publik ya itu tidak pantas dan memang kemudian malah tanpa disadari akan membuat masalah bagi yang bersangkutan. Yeah. Tapi karena hal seperti itu juga tidak mudah, maka kita sudah berikan sebenarnya sanksi di dalam TR itu, dan memang begitu ada laporan kita dalami, ya kita proses. Ya. Pak Kapolri, kelihatan belakangan banyak sekali anggota-anggota polisi yang karena kebijakan Bapak yang agak ke polisi-polisi yang menyeleneh, kan dari Kapolsek mana nggak langsung pecat. Itu polisi dari Pak Kapolri? Ya, saya kira itu memang komitmen kita dari awal, dan saya kira saat ini untuk menjaga yang menurut saya masih banyak kok anggota yang baik, tapi ya itu tadi, kalau kemudian yang nyeleneh gitu nggak kita potong, merusak yang baik, mereka akan turun moralnya. Dan saya lebih memilih mereka tetap bertahan seperti itu, saya potong yang jelek, kan gitu aja. Baik Pak Kapolri, makasih. Demikian wawancara saya dengan Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo di satu meja spesial ulang tahun Kompas TV yang ke-11.